Tapi Nabi Isa butuh saksi yang dulu berdakwah. Allah izinkan pengikutnya ada yang hidup sampai sekarang. Siapa Belum ya? apa? Zarna bin Bar'ala, pengikut Nabi Isa. Di mana posisinya dia sekarang? Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka Samiri diusir, mengembaralah dia ke zaman para nabi. Dia berganti nama, berganti sosok. Maka dia menjadi manusia yang abadi. Tapi dia masuk setiap zaman. Dia pengaruhi orang-orang untuk mengikutinya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia masuk ke tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ringkas cerita, ketika Nabi Isa melakukan dakwah, tarbiyah, liko, tiba-tiba datang pengikutnya. Wailunana halakatun alaina. Celakalah kita, celakalah kita. Kenapa? Herodes adalah raja Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Menguasai Mesir Al-Aqsa. Mereka datang dengan pasukannya dan membawa di depan bersama, dihasut oleh tentara pendeta Sanhedrin Yahudi, membawa salib besar dan 12 salib yang lain untuk menyembelih, untuk menyalib kita. Baik. Telah sampai, Allah mengirimkan wahyu bahwa engkau akan diangkat. Aku sungguh telah sampai pada ketentuan Tuhanku yang sekarang ini. Ya, man ansari ilallah. Faqala Isa bin Maryam lil hawarini man ansari ilallah, surat As-Saff. Siapakah yang akan menolong aku untuk melanjutkan dakwah ini, menolong agama Allah? Nahnu ansarullah, kata Hawariyun saat itu. Maka tenanglah Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka mereka sembunyi, Nabi Isa pun sembunyi. Datang Herodes dan pasukan tentara Romawi dan yang dihasut oleh pendeta Sanhedrin Yahudi yang merubah Taurat itu menjadi Talmud. Aku tahu kalian bersembunyi sekitar sini. Sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian, hai pengikut Isa bin Maryam, yang tahu di mana, mau memberitahukan padaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan angkat dia menjadi patih kerajaanku, dan aku akan beri dia sepertiga harta kerajaanku. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk menguasai manusia dan butuh kekayaan untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulang tiba. Ini yang aku cari. Diam-diam Yudas Iskariot berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Itu kata-kata Nabi Isa terakhir. Kelak di antara kalian ada orang-orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi dia yang menjadi, dia keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi dan aku tagih janjimu. Aku beritahu Isa bin Maryam di mana Al-Masih, di mana aku kau angkat jadi patihmu dan kau beri aku sepertiga harta kerajaan. Aku sepakat. You have my word. Ingat cerita, ikuti saya. Kamu ikut. Aku ingin dia tangkap hidup-hidup. Ketika Yudas dan tentara Romawi yang diutus Herodes mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman tadi, ini mutawafika, diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Berarti Nabi Isa tidak ada. Tidak ada kan? Diangkat naik. Ketika, tunggu, aku akan pastikan apakah Isa bin Maryam ada di dalam. Ketika dia masuk, Nabi Isa sudah tidak ada. Dia pelongo-pelongo di dalam. Tadi ada di sini. Lalu apa yang terjadi? An-Nisa 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasul. Dan klaim para pendeta Sanhedrin, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Dibantah sama Allah, wama qatalu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam, berarti tidak mati. Wama salabuhu, dan tidak menyalibnya. Lalu siapa? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Yudas Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam, dan dia tidak sadar. Ketika dia keluar, siapa yang ditangkap? Dia berarti Yudas Iskariot. Lastu Isa, ana Yudas alladzi adalqa milai. Aku bukan Yudas, aku bukan Isa, aku Yudas yang tadi menyudutkan kamu. Orang-orang mau percaya gimana? Termasuk para pengikut Nabi Isa yang bersembunyi menyaksikan itu Nabi Isa. Padahal Hawariyun paham Nabi Isa diangkat ke langit. Maka ketika Yudas disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berteriak, ada dalam kitab mereka. Dalam perayaan Paskah pasti ada peristiwa itu. Eli Eli lama sabakhtani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Yang dia panggil Eli itu Nabi Isa. Jadi yang disalib siapa? Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam.
Nah, bisa diwafatkan Allah. Apa arti wafat? Selama ini kita membayangkan wafat itu meninggal dunia. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti. Dalam bahasa Arab ada mutarodifah, ada mustarokah. Nah, wafat ini bisa berarti apa saja. Bisa berarti meninggal dunia, tapi bisa berarti tidur. Dalam surat Al-An'am ayat ke-60, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Berarti wafat di sana artinya tidur. Nah, Nabi Isa ditidurkan Allah, diangkat di sisinya, bukan di langit ketujuh, di sisi Allah. Allah tidak di langit ketujuh. Nah, berarti Nabi Isa masih hidup, masih. Di mana sekarang? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Ustaz, saya nggak paham Nabi Isa sedang tidur. Sekarang saja sudah 2025 Masehi, berarti ribuan tahun Nabi Isa tidurnya. Ya. Betul, itu hitungan kita di dunia. Ya. Apakah sama ya kualitas waktu kita dengan Allah di sisi Allah? Tidak. Ya, wa kana miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun, dan adalah satu hari di sisi Allah, surat As-Sajdah, sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2025 di sisi Allah baru 2 hari. Malam 2 hari juga belum sempurna kan, 2025. Berarti Nabi Isa belum 2 hari. Taruhlah baru 2 hari tidur di sisi Allah. Tidak berubah kan? Dan Nabi Isa akan diturunkan lagi untuk membersihkan namanya, yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal. Kita berdoa, a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu enggak boleh dirubah menjadi Masih pakai kha. Enggak boleh. Itu kita merubah ayat Allah. Biarkan Al-Masih, walaupun Al-Masih itu artinya bagus, perusak agama, perusak tauhid, perusak gitu. Tidak boleh, harus tetap Al-Masih. Kenapa? Itulah tugas. Maka kata Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang kafir. Turunnya Nabi Isa untuk membuktikan siapakah yang disalib, siapakah Nabi Isa sesungguhnya. Makanya Allah bertanya, "Hai Isa, apakah engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu?" Tidak ya Allah. Nah, proses pembersihannya kapan? Yaitu saat Nabi Isa diturunkan. Tapi Nabi Isa butuh saksi yang dulu berdakwah. Allah izinkan pengikutnya ada yang hidup sampai sekarang. Siapa? Belum apa? Zarna bin Bar'ala, pengikut Nabi Isa. Di mana posisinya dia sekarang? Nah, jadi nyebarkan berita. Berarti 2000 tahun dia masih hidup nih. Masih hidup. Dan dia bisa meminta, ya Allah, tolong ada sisakan dari pengikutku yang akan membuktikan bahwa aku ini adalah Isa bin Maryam. Karena orang-orang tidak akan percaya kalau aku adalah Isa bin Maryam. Maka Allah izinkan hidup siapa? Zarna bin Bar'ala. Ketahuannya bagaimana? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan perang melawan Persia kan? Ya. Perang Qadisiyah. Nah, kemudian untuk membebaskan Nahawan, Umar bin Khattab mengutus Nakhdah bin Muawiyah untuk menjadi komandan Sariyah pasukan untuk membebaskan Nahawan. Ketika waktu zuhur datang, Nakhdah azan. Setiap kalimat azan ada yang jawab. Orang kalau jawab kan dengan kalimat azan. Ini enggak. Ya, itu seruan tauhid, wahai Nakhdah. Kok jawabannya siapa yang ngomong? Dan Nakhdah tahu siapa saja pasukannya, dan itu bukan suara pasukan. Tapi orangnya enggak kelihatan. Setiap kalimat itu dijawab dengan itu seruan tauhid. Betul engkau, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah makhluk Allah, kekasih Allah yang mulia. Ketika mention asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Nah, itu penasaran. Orang-orang pun heran, siapa dia? Wahai Tuhan, Anda memberikan jawaban yang berbeda dengan kami, dan Anda bisa melihat kami, tapi kami tidak bisa melihat. Keluarlah Anda. Keluarlah. Apa kata Nakhdah? Allah, tiba-tiba kami mendapati bahwa dia adalah seorang laki-laki tua, tapi dengan badan kekar dan kuat. Tapi laki-laki tua. Siapa Anda? Aku Zarna bin Bar'ala. Aku adalah pengikut Isa bin Maryam yang Allah izinkan aku hidup untuk menjadi saksi ketika Nabi Isa turun di akhir zaman. Dan itu sebentar lagi. Kenapa saya katakan sebentar lagi? Benar. Gimana? Mau dilanjut? Lanjut.